Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mustafa wa ahli baitih. Para pemirsa yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam wacana dekat dengan Islam, Familiar with Islam, dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya pada bagian pertama, dan kita masih dalam judul yang sama, yang Sutra Islam. Tetapi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan lebih jauh dan sekaligus menjawab pertanyaan di session pertama. Sebelum mulai, kita seperti biasa merujuk pada nas Al-Quran yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Para pemirsa yang berbahagia, sebelumnya kita diajukan pada sebuah pertanyaan, apakah mungkin umat Islam yang telah larut dalam arus materialisme dan hedonisme ini akan bisa kembali kepada sejarah agamanya di masa lalu. Dan bukan itu saja, apakah juga mereka bisa mampu mengubah dunia ini sebagai dipesankan dalam agama yang mereka yakini. Para pemirsa yang berbahagia, bila berangkat dari semangat agama yang diamanahkan kepada mereka dan juga sebutan Al-Quran yang disematkan kepada mereka sebagai khairu ummah, the best community, the best ummah, maka sangat dimungkinkan mereka bisa mencapainya. Masalahnya, mau atau tidak. Kaum muslimin yang berbahagia, predikat sebagai best community, khairu ummah, memang sangat dimungkinkan untuk melahirkan sebuah kesadaran kembali yang pada akhirnya mereka akan tampil dengan semangat baru, dengan formasi baru, tekad yang baru, dan kemudian melangkah bersama untuk mewujudkan cita-citanya. Mudah-mudahan Allah akan bersama dengan mereka. Dengan formasi baru dan semangat baru yang tidak lagi tentu tidak lagi dikotori oleh kesenangan dunia, materialisme, dan hedonisme. Mereka tidak dimabuk lagi oleh kesenangan dunia yang selama ini melarutkan mereka. Mereka sadar dan dunia ini harus ditempatkan kembali seperti titah agamanya, yakni menjadikannya hanya sebatas instrumen, bukan tujuan hidup. Karena negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairu wa abqa.
dengan mereka melakukan gerakan-gerakan yang kuat, dengan meluruskan saf di internal mereka, tidak lagi terkocar-kacir, tidak boleh ada perpecahan di antara mereka. Mereka meluruskan, rapatkan barisannya kompak dan utuh, dan menyertakan seluruh elemen umat ini. Tolong-menolong, bahu-membahu. Dan lebih dikhususkan lagi untuk melibatkan para elit-elit masyarakat, baik itu konglomeratnya, kaum agnianya, politisinya, pemimpin negara, para agamawan dan cendekiawan. Gerakan serentak mereka itu hanya dilandaskan semata-mata hanya untuk taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meneruskan amanah Nabi yang mereka cintai. Maka segalanya, semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal lain juga yang perlu dipikirkan oleh segenap kaum muslimin, karena cakupan kerjanya ini begitu besar, mengembalikan sejarahnya dan juga ikut bersama mengubah dunia ini untuk menjadi baik. Mereka tidak bisa mengandalkan hanya pada kekuatan mereka sendiri. Tapi mereka juga harus menyatakan umat-umat lain, agama-agama yang lain, toh mereka juga punya visi yang sama untuk menjadikan hidup ini lebih beradab. Betapapun kita dan mereka memiliki perbedaan ideologi dan agama, tapi bukan kemudian membuat kita tidak bisa bekerja sama. Para pemirsa yang berbahagia, dan perlu digarisbawahi, dari unsur-unsur elemen umat Islam, jangan lagi waktu dihabiskan untuk merealisasikan harapan maksudnya merealisasikan harapan-harapan di atas dengan menggagas lebih dahulu berdirinya kekhalifahan Islam. Ya, berkeinginan untuk mendirikan kekhalifahan Islam. Sebenarnya itu bukan urusan kaum muslimin. Kekhalifahan Islam yang dinyatakan dalam nas itu urusan Tuhan. Waktu dan kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menuntun kaum muslimin. Jadi jangan berpikir hal-hal yang berkaitan dengan kekhalifahan Islam itu. Karena yang terpenting dari pesan Islam yang harus dikedepankan adalah perubahan perilaku, perubahan karakter pada setiap pribadi, akhlakul karimah. Perubahan akhlakul karimah itu yang sangat penting, yang harus disosialisasikan di dalam kehidupan masyarakat, di dalam semua elemen masyarakat kita ini. Dengan akhlakul karimah yang baik, maka dengan sendirinya akan terjadi perubahan-perubahan besar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tatanan dunia ini akan berubah seiring dengan tersosialisasikan akhlak yang mulia itu. Rahmat dan persaudaraan dunia bisa diwujudkan bersama. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dapat bekerja sama dengan umat-umat yang lain, dengan bangsa-bangsa yang lain, betapapun kita memiliki perbedaan dalam ideologi dan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mewujudkan tujuan mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Demikian uraian tambahan
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi